Selamat siang Ibu. Oke, ketemu lagi di podcast Kuliner Ramadan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Oke, dalam beberapa menit ke depan saya Fahriatun Nabila akan menemani kalian semua melalui podcast Kuliner Ramadan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Oke, kali ini kita bersama Ibu Bunga. Langsung saja nih kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat Bu. Semoga selalu sehat ya Bu ya. Oke, kali ini Ibu Bunga akan menyampaikan sedikit materi. Kemudian kita ada pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat takwa nih Bu. Langsung saja. Nabila, ada pertanyaan sedikit nih Bu. Bagaimana sih menurut Ibu arti dari hakikat takwa gitu? Jadi sebelumnya saya akan menyapa dulu. Assalamualaikum, saya Bunga, dosen dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Raden Fatah Palembang. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk menyampaikan bukan materi ya, tapi berbagi pengetahuan, karena pengetahuan itu tidak hanya dari dosen tapi juga bisa dari mahasiswa. Untuk pengetahuan yang akan kita bagi pada saat ini atau kesempatan ini yaitu mengenai hakikat takwa. Jadi kalau kita mendengar kata takwa berarti kita memahami bahwa setiap umat manusia, khususnya umat muslim itu harus memiliki sifat ini atau sifat takwa. Harus sifat takwa itu gimana? Sifat takwa itu berarti di dalam diri seorang muslim atau setiap muslim itu harus dilandasi dengan dasar iman. Terus iman itu gimana cara mendapatkannya? Yaitu dengan cara melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Tetapi di dalam hakikat takwa itu ada tingkatan sebenarnya. Tapi untuk pemaparan lebih lanjut itu menurut saya bukan ranah saya ya, karena saya yang berbagi pengetahuan. Nah, untuk di dalam takwa atau definisi dari takwa tersebut, bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 terdapat kata-kata yang bisa dimaknai sebagai takwa. Jadi dalam surat tersebut, ayat tersebut, manusia itu harus memiliki sifat-sifat yaitu iman, kemudian Islam dan ihsan. Nah, ini bisa dibilang tingkatan dari takwa tersebut. Jadi setiap manusia itu diharapkan bukan orang tertentu atau alim ulama saja, tapi setiap umat manusia khususnya umat muslim harus memiliki iman, Islam dan ihsan tadi. Nah, tingkatan itu mungkin bisa dicapai dengan cara berbuat baik, kemudian dengan cara melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh dengan dasar tujuannya untuk ibadah gitu ya, untuk menjalankan perintah Allah. Karena kan manusia itu diciptakan yaitu untuk beribadah, itu bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mendapatkan kepintaran, tapi hanya untuk ibadah. Nah, ibadah itu bisa bermacam-macam kita lakukan, seperti kalau Nabila dan teman-teman dengan kuliah itu ibadah. Ibu dengan dosen-dosen lainnya mengajar, kemudian memberikan bimbingan, itu termasuk ibadah. Jadi yang harus dilakukan oleh semua umat muslim yaitu beribadah dengan cara semua yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian ketika setiap manusia atau setiap muslim itu sudah mencapai tingkatan ketiga tadi yaitu ihsan, maka ada yang namanya istilah atau sebutan. Kalau misalnya dia sudah mencapai tingkatan iman, maka dia disebut sebagai mukminin. Ya, mukminin. Kemudian kalau dia sudah mencapai tingkatan ihsan, Islam bisa disebut muslimin. Kemudian tingkatan tertinggi atau pemahaman ataupun bisa dibilang dia memaknai kehidupan dia itu ketika dia sudah mencapai ihsan, maka dia disebut sebagai muhsin. Nah, untuk kajian lanjutnya bisa nanti ditanyakan dengan dosen-dosen yang lebih berpengalaman atau berkompeten. Kemudian kalau misalnya gimana kita penerapan sehari-hari gitu sebagai mahasiswa, ya kerjakanlah tugas dengan baik. Kuliahlah dengan jujur gitu. Kalau misalnya diberikan tugas atau ujian, ya dikerjakan dengan semampunya. Nah, semampunya itu gimana ya? Kita belajar sebelumnya. Jangan
semampunya itu mendapatkan bantuan contekan atau berusaha semampunya membuat contekan itu bukan semampu kita, itu namanya kita mencari cara untuk menghalalkan seluruh cara untuk agar kita mendapatkan nilai. Padahal kalau kita sebagai mahasiswa ya semampunya kita apa, ya itu belajar, hanya belajar dan ikhtiar ya, dan berdoa terakhir. Kalau memang nilai yang didapatkan tidak sesuai keinginan, ya mungkin itu memang kemampuan kita atau kemampuan dari teman-teman mahasiswa semua. Nah, mungkin itu untuk kalau misalnya penerapan dalam sehari-hari sebagai mahasiswa. Untuk kalau misalnya sebagai dosen, ya kerjakan semua tugas yang memang harus dikerjakan. Kalau mengajar, dilaksanakan. Kalau dosen itu kan tugasnya ada 3, mengajar, meneliti, dan mengabdi. Ya dilaksanakan semuanya gitu ya, karena memang itu sudah kewajiban. Itulah salah satu jalan kita untuk mencapai takwa tadi. Takwa dengan cara bekerja dengan niat untuk belajar. Terima kasih Ibu. Berikutnya, menurut Ibu nih, apa nih yang dapat membantu kita itu untuk dapat bertakwa kepada Allah dalam keadaan apapun itu? Misalnya di dalam, biasanya ini kita ketika kita susah itu pikiran kita terkadang negatif, membayangkan bahwa Allah itu tidak adil kayak gitu kan. Jadi iman kita itu menurun Ibu. Nah, menurut Ibu bagaimana sih supaya takwa kita tuh dalam keadaan apapun kita tuh bisa bertakwa? Jadi kita ingat harus bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah dan untuk mencapai kebahagiaan atau falah. Nah, kebahagiaan itu bukan hanya bahagia di akhirat, misalnya kita lagi senang, terus tidak ada pikiran yang mengganjal, itu bukan bahagia. Tapi bahagia itu kita mengkondisikan atau membawa diri kita jangan terlalu berpikir yang negatif, karena kan Allah itu sudah menggariskan apapun yang sudah terjadi ke kita itu ada maknanya atau ada hikmahnya, kata orang sekarang itu. Jadi kalau misalnya sedang sedih atau banyak pikiran, banyak tugas, pusing, itu jangan bersuuzon dengan Allah atau bersuuzon dengan dosen yang memberikan tugas ya, karena itu sudah jalannya gitu. Cara kalian untuk menyelesaikan tugas dan menyelesaikan studi adalah mengerjakan tugas dengan baik. Jadi kalau misalnya dalam keadaan sedang sedih atau misalnya ada mengganjal, misalnya ada perselisihan dengan teman gitu ya, jangan bersuuzon kok aku gitu, tapi karena Allah itu inginnya aku gitu, karena Allah itu merasa aku mampu gitu. Bukan karena kok aku sih, kenapa aku, tapi karena Allah ingin akunya mampu. Jadi itu cara kita untuk naik kelas gitu ya sebenarnya. Jadi kalau kita sudah menghindari suuzon kepada Allah itu, maka lambat laun kita akan lebih tenang, hati kita, pikiran kita jernih, dan nilai kita dalam bertakwa akan juga bertambah. Gitu. Terima kasih Ibu, Masya Allah. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, pengalaman Ibu, berarti kita itu dimanapun, bagaimanapun keadaan kita, baik pun itu senang maupun itu kita lagi susah, kita tetap harus berhusnuzan kepada Allah supaya hati kita selalu tenang dan semua itu sudah diatur sama Allah Ibu ya. Oke, itu tadi ya teman-teman. Nah, podcast kita hari ini seru ya, membahas tentang hakikat takwa untuk meningkatkan keimanan kita lagi nih yang imannya sedang turun. Mungkin dengan mendengarkan podcast kita kali ini bisa imannya bisa naik lagi ya Bu ya, bisa semangat lagi untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi kesimpulan kita pada siang hari ini, hakikat takwa adalah hubungan antara iman, Islam, dan ihsan ya Bu. Setiap umat Islam harus memiliki takwa, dan takwa itu dilandasi dengan iman. Nah, liputan iman itu ya kita itu harus menjalankan perintah Allah dan kita harus meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian cara kita mengimplementasikan di takwa di keseharian kita itu, kalau kita sebagai mahasiswa berarti kita harus kuliah dengan semampunya kita saja. Jangan sampai ketika ujian itu
menghalalkan segala cara yang sebenarnya tidak halal ya Bu ya, seperti contohnya contekan. Nah ini teman-teman ya, jangan sampai kita melakukan hal yang seperti ini lagi gitu, yang mungkin selama ini melakukan contek ketika UAS ataupun UTS. Nah kedepannya jangan lagi nih teman-teman, semampu kita saja, karena jujur itu mahal ya Bu ya. Kalau nilai itu kita bisa gimana pun bisa dicari ya Bu ya. Jadi kemudian untuk cara kita bertakwa dalam segala hal itu, kita harus berhusnuzan selalu sama Allah, karena kata Allah la yukallifullah, kata Allah nafsan illa wus'aha, kata Allah tidak akan memberikan sesuatu yang berlebihan di luar kemampuan oleh hambanya gitu. Nah mungkin saya rasa cukup sekian ya Bu ya podcast kita kali ini. Masya Allah sangat bermanfaat nih bagi kita. Semoga bisa kita amalkan di keseharian kita dan bisa bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan sama Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya Fahriatun Nabila dan Ibu Bunga sebagai narasumber. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.